untuk menjelaskan tentang surat Al-An'am ayat 35. Terima kasih, Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di dalam Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang kita peroleh hari ini dan hari sebelumnya dan mungkin yang akan datang. Kemudian nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita berkumpul di Zoom Al-Sani pada pagi ini membahas surah Al-An'am ayat 35 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Pak Sunoto. Ya, Pak Sunoto Sucipto. Alhamdulillah kita dapat penjelasan dengan diskusi-diskusi dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan membacakan tadabbur dari ayat surah Al-An'am ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya naqatan fil ardi aw sulaman fis samaa'i fatiyahum bi ayah walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna min jahilin. Shadaqallahul azim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, fa inistata'ta antabtaghiya naqam fil ardh, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi, ausul laman fis samai fatatiyahum bi ayati, atau membuat tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Walau sa'allahu lajama'ahum 'alal huda, kalau Allah menghendaki, tentu Allah menjadikan mereka semuanya mendapat petunjuk. Fala takunanna minal jahilin. Oleh sebab itu janganlah kamu sekali termasuk orang yang jahil. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebenarnya menghendaki semua manusia beriman. Tentu keimanan itu tidak bisa, keinginan itu tidak bisa dipenuhi semua. Kenapa? Dijawab Allah dalam surah surah Yunus ayat 99. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Walau sa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau sa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Semuanya itu adalah ketetapan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Mujadilah ayat 21, kataballahu la'aghliyanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun azim. Kataballahu la'aghliyanna libanna ana wa rasuli. Allah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Innallaha qawiyyun azim. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha perkasa. Itulah janji Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Shafat Allah menjelaskan surah 37 ayat 171 hingga 173 berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka itulah pasti mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahum ghalibun. Sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Kemudian dijelaskan lagi pada ayat 35 Al-An'am itu ayat 36 itu tersambung ke ayat 33. Jadi qad na'lamu innahum la yahzunnuka allazina yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Apa katanya situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburu alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah wa 'alallahi ta'ala suraka'akum summa la yakum amrukum alaikum ummah summa udu ilayya wala tunzirun. Dikatakan di situ wa iza tutla alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi, dibacakan kepada mereka berita tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya. Apa perkataan Nabi Nuh? Ya qaumi in kana qabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah. Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, fata'ala Allahi tawakkal, maka kepada Allah lah aku bertawakal.
Fa'ajma'u amrukum wasurakaum. Karena itu buatlah keputusan kamu dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kamu untuk membinasakan aku. Summalah yakun amrukum alaikum ghammah. Kemudian janganlah keputusan itu dirahasiakan untuk melakukan terhadapku. Summa qadu ilayya wala tunzirun. Janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Yunus 71. Kemudian Allah berfirman lagi pada ayat 83 surah Al-Imran, dikatakan itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Afaraira dinillahi yabghuna walahu aslama fis samawati wal ard tau'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Di situ dikatakan afaraira dinillahi yabghun gitu. Maka apakah mereka mencari agama lain selain daripada agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal kepada Allah lah mereka menyerahkan diri segala sesuatu, ada yang di langit maupun di bumi. Tau'an wa qarhan wa ilaihi tau'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Baik mereka suka atau tidak suka, suka atau tidak suka atau terpaksa, mereka kembali kepada Allah. Mereka dikembalikan kepada Allah, baik terpaksa maupun secara sukarela. Kita akan kembali kepada Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 93, 90 dan 93 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yabghuna. Di situ dia katakan wa qalu lan nu'mina laka. Mereka berkata, kami sekali-sekali tidak akan percaya kepadamu. Hatta tabjuralana minal ardi yabghuna itu, yambuna itu. Sehingga kamu memancarkan air ya dan bumi untuk kami. Air dari bumi untuk kami katanya. Memancarkan air ya dari bumi untuk kami. Nah, ayat itu kemudian menunjukkan keingkaran mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 90 dia mengatakan situ apa bunyinya? Au yakunu laka baitum min zuhruf au tarqa fis sama walan nu'mina lirukiyaka hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Qala subhana rabbi hal kuntu illa basarar rasula. Di situ dikatakan kepada kita padanya au takunu laka baitum min zuhruf. Kamu atau kamu mempunyai rumah dari emas, dari perhiasan. Di situ dikatakan emas. Au tarqa fis sama. Atau kamu naik ke langit. Nah, itu satu hal yang mungkin kan. Walan nu'mina lirukiyaka hatta tunazzila alaina kitaban naqru'uh. Dan kami sekali-sekali tidak akan mempercayai kenaikan itu sehingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Kata kan qalu subhana rabbi hal kuntu illa basarar rasula. Katakanlah hai Muhammad, maha suci Tuhanku, aku bukankah aku ini seorang manusia yang diangkat menjadi rasul. Kemudian dalam firman-Nya walau sa'allahu lajama'hum alal huda. Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menciptakan mereka semuanya mendapat petunjuk. Kemudian dijelaskan Al-An'am 35 dijelaskan dalam An-Nisa 133 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa iyyasa yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira. Itu dikata iyyasa yuzhibukum ayyuhan nas. Jika Allah menghendaki niscaya dia memusnahkan kamu wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin, kemudian dia mendatangkan umat yang lain sebagai pengganti kamu. Wa kanallahu ala zalika qadira. Dia ada Allah yang maha kuasa untuk berbuat demikian. Kemudian dalam itu jelaskan lagi Al-An'am ayat
139. Kul falillahil hujjatul balighah. Falaula sa'al hada al-hadakum ajma'in. Di situ dikatakan kul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah hai Muhammad, Allah mempunyai hujah yang lebih kuat. Falau sa'ala hadainakum ajam. Maka jika dia menghendaki, pasti dia akan memberi tunjuk kepada kamu semuanya. Al-An'am ayat 149. Kemudian kita mundur ke belakang pada ayat 148. Itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulul ladzina asraku lausa Allahumma asrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana kul hal indakum min ilmin fatuhriju lana in tattabi'u illa dhanna in antum illa tahrusun. Dikatakan kepada mereka orang yang bersekutu, orang mempersekutukan Allah berkata, sayaqulul ladzina asraku. Orang-orang yang bersekutu berkata, lausa Allahumma asrakna wala aba'ana. Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya. Nah, kalau orang berpikir yang demikian, itu termasuk orang Jabariyah, golongan tauhidnya ke situ. Semua urusan kembali kepada Allah. Walau saharramna min syai', dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Kazalika, jawabnya kazalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaku ba'sana. Demikian pula orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Kemudian jawab, kul, katakanlah, hal indakum min ilmin fatuhrijuhu lana. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakan kepada kami in tattabi'u illa dhanna wa in antum illa tahrusun. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Nah, kalau kekuasaan kalaulah kekuasaan memberi petunjuk kepada manusia itu ada pada manusia, tentulah anak Nabi Nuh menjadi manusia, tidak menjadi manusia yang ingkar. Dalam surah Hud ayat 46 dan 45 Allah berfirman, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli wa anna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Di situ Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, seruannya, Rabbi anna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya engkau janji engkau itu adalah benar. Wa anta hakamul hakimin, dan engkau termasuk hakim yang seadil-adilnya. Itulah perkataan Nabi Nuh. Kemudian dijawab, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm inni azizuka antakuna minal jahili. Apa dikatakan oleh Allah? Allah berfirman, ya Nuh, innahu laisa min ahlika. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan untuk diselamatkan. Innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, sudah tidak baik. Itu apa katanya? Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilmi. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kau mau mengetahui hakikatnya. Ini aizuka antakuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu supaya kamu jangan termasuk orang yang jahil.
orang yang tidak berpengetahuan. Dalam surah Fatir dikatakan penggalan ayat itu fala tazhab nafsaka alaihim hasarat itu. Al-Fatir al-ayat, janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Fatir ayat 8, potongan ayat di situ kita pakai. Kemudian Allah berfirman dalam surah As-Sosiyah ayat 8, surah 88 ayat 22, lastu alaihim bimusaitir. Di situ dikatakan itu bukanlah karena kekuasaan, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi Nabi Nuh juga tidak punya kuasa. Berarti menjelaskan kepada kita, kita tidak punya kuasa kepada orang lain untuk mengubah agar mereka mau mengikuti apa yang kita ajak. Kita hanya mengajak saja. Oleh karena itu, kita jangan bersedih di antara keluarga kita yang tidak mau, tapi kita tidak boleh putus asa untuk mengajak mereka menuju jalan kebaikan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 48 Allah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa'ad azahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah wa'da azahum wa tawakkal 'alallah. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka. Bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Kemudian surah At-Taubah ayat 43, afallahu angkala lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Di situ dikatakan semoga Allah memaafkan kamu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi ke perang sebelum jelas bagimu kebenaran orang yang benar dalam keuzuran. Dan sebelum kamu mengetahui orang itu adalah orang yang berdusta. Kemudian Allah surah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 86 dan 87, falaula in kuntum ghairu madinin, mengapa kamu tidak jika kamu tidak menguasai, tidak dikuasai oleh Allah, kemudian tarji'u naha in kuntum shodiqin. Kamu kembalikan nyawa itu pada tempatnya jika kamu orang yang benar. Ini tantangan karena kita dikuasai oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita tidak dikuasai, bisakah kamu mengembalikan nyawa kamu kembali pada tempatnya? Orang yang sudah jazaknya sudah sampai nyawa sudah sampai tenggorokan, kembalikan lagi, bisakah demikian? Ternyata tidak bisa. Dalam surah Al-Ankabut ayat 50 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih kul innama ayatu indallahi wa innama ana nazirum mubin. Di situ dikatakan wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Orang-orang kafir mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah kul innamal ayatu indallah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu serah kepada Allah. Wa innama ana nadzirum mubin. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Itu jawaban tantangan dari orang-orang musyrik di Mekah. Kemudian dalam surah Hud Allah menjelaskan kepada kita, walau sa'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah la wala yazaluna muhtalifin. Itu jika Tuhan kamu hendak, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Itulah perangai manusia, selalu bertingkah dalam pendapat. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 31 Allah menjelaskan kepada kita, balillahil amru jami'a apalam ya'sil ladzina amanu allau yasa Allahu lahadan nasa jami'a. Di situ sebenarnya balillahil amru jami'a, sebenar segala urusan itu kepunyaan Allah. Apalam yai asil lazina amanu allau yasa Allahu lahadaina jami'a. Situ dikatakan
lah adainas hailadan nasa jami'a. Dikatakan tidaklah seorang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki manusia itu beriman, semuanya tentu Allah memberi petunjuk kepada semua manusia. Ternyata tidak demikian. Kemudian surah An-Nisa ayat 17 Allah menjelaskan di situ, innamat taubatu 'alallahi allazi lillazina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Dikatakan innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna sayyi'at, yaitu su'al bijahalah. Di situ sesungguhnya tobat di sisi Tuhan hanyalah orang yang bertobat bagi orang yang mengerjakan kejahatan karena jahil. Artinya kalau dia tahu tentang itu salah tapi dia lakukan berulang-ulang kali tobat itu, maka tobatnya itu serahkan kepada Allah. Summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubu 'ala Allah yatubullahu 'alaihim. Dan yang kemudian mereka berkata, mereka bertaubat dengan segera, mereka itulah diterima taubatnya. Wa kanallahu min aliman hakimah. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah rabbi fala takunanna minal mumtarin. Dan benar itu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-sekali kalian ragu, termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian dalam surah Yunus dijelaskan kepada kita, di situ katakannya, terjemahan saya bacakan, sesungguhnya kami menempatkan Bani Israel di tempat yang bagus, lalu kami mereka berizki yang baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Pengetahuan apa itu? Di situ inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah bima kanu yahtalifun. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Inilah perangai perlu yang kita pahami. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari ayat-ayat ini dan memberi manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Mungkin ada kekeliruan kami membacakan atau mengutip ayat, kami mohon maaf. Semua kebenaran datang dari Allah. Kesalahan itu karena kebodohan kita, terutama para yang tukang bacakan, yang menghimpun apa yang dibacakan dalam tadabbur ini. Untuk itu mohon maaf, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sa'ad. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz Haji Sa'ad yang sudah mengurai surat Al-An'am ayat 35. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam memahami surat. Baik Bapak Ibu,